Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan kita, yaitu tentang kewirausahaan teknologi atau technopreneurship. Baik, ini pertemuan yang pertama untuk mata kuliah kewirausahaan teknologi atau technopreneurship. Di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang pengantar dan secara umum apa itu technopreneurship atau entrepreneurship. Baik, secara umum pengertian wirausaha atau entrepreneur, sebelum kita membahas tentang technopreneur atau kewirausahaan teknologi, kita bahas dulu permasalahan atau tentang entrepreneur atau kewirausahaan. Jadi wirausaha atau kewirausahaan secara definisi, ini secara etimologis, istilah atau definisi itu berasal dari kata wira dan usaha. Ada dua kata wira dan usaha yang mungkin kita secara umum sudah tahu. Wira itu bermakna satu berani atau utama atau perkasa. Sedangkan usaha bermakna kegiatan atau mengerahkan tenaga pikiran untuk mencapai sesuatu maksud usaha. Kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Kita berniat, bermaksud, berusaha untuk mendapatkan. Ada usaha, ada effort seperti itu ya. Yang disampaikan tadi secara terminologis usaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang direncanakan. Oke, selanjutnya pengertian kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi kita bahas dulu tentang entrepreneur sebelum kita membahas technopreneur. Ya, secara umum kewirausahaan dulu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide atau peluang atau cara. Jadi kita memanfaatkan peluang melalui usaha atau ide yang inovatif dalam menjalankan sesuatu. Pada akhirnya, dari proses tersebut, menciptakan atau penciptaan usaha baru yang bentuk pada kondisi yang sesuai dengan yang direncanakan. Oke, ini mungkin pembahasan kita cepat saja karena ini definisi. Anda baca, Anda bisa pahami, Anda mengerti tentang kewirausahaan. Oke. Karena juga materi juga banyak, mungkin kita nggak perlu kita bahas secara detail karena ini secara definisi aja. Anda baca, pengertian Anda akan tahu. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahaan. Ini seperti biasa ya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa wirausaha atau entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari orang lain? Karena begini, setiap wirausaha atau pengusaha mempunyai motivasi atau panggilan atau punya niat atau rencana atau persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai atau sikap yang berlaku sebagaimana manusia yang unggul. Yang unggul ini berbeda dari yang lain, ya kan, seperti yang dibahas sebelumnya. Oke, ini secara umum entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur atau wirausaha itu harus mempunyai jiwa yang inovatif, ya. Inovasi, membuat sesuatu yang baru, yang berbeda, kan gitu ya. Seperti kita lihat sekarang banyak wirausaha, contoh pisang goreng. Kalau dulu pisang goreng itu hanya sekedar pisang dikasih tepung digoreng, ya. Bahkan bentuknya pun mungkin tidak sembarangan saja, ya, dipotong sesuai dengan bentuk. Nah, sekarang banyak inovasi, bukan hanya pisang goreng dan berbagai produk makanan, dan inovasi itu dalam konteks entrepreneur atau berusaha tidak harus dalam bentuk kuliner atau makan saja. Dalam bentuk produk lain juga perlu inovasi dan diperlukan, gitu ya. Nah, tadi disampaikan dalam bentuk kuliner atau makanan, pisang goreng sekarang sudah banyak, ada yang keju, coklat, dan berbagai macam yang dikasih, bahkan dibuat bentuk yang menarik dan lain-lain, itu untuk membuat sebuah inovasi. Knowledge, ilmu pengetahuan perlu
untuk menjalankan sebuah usaha perlu ilmu pengetahuan yang cukup sesuai bidang usaha yang kita jalani. Ini bisnis tadi ya. Entrepreneurs identik dengan bisnis. Ada tim, ada risk toleransi dan risk. Ini sekedar gambaran secara umum. Ini pengertian kewirausahaan menurut para ahli banyak ya. Banyak para ahli ilmuwan mendefinisikan secara umum kewirausahaan itu seperti apa. Ini menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang dia buat dan berbeda. Nah itu something new and different compared to current product atau current method dan lain-lain ya. Sehingga berbeda usaha Anda atau usaha yang Anda lakukan itu berbeda dari yang lain untuk membuat memajukan usaha seperti ini. Ini ada Thomas, ada Andrew, entrepreneur adalah aplikasi kreativitas dan inovasi kan gitu ya. Andrew menyebutkan kewirausahaan adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan bisnis yang secara inovatif. Jadi kata inovatif itu menjadi kata kunci. Kreativitas dan inovasi itu menjadi kata kunci dalam menjalankan sebuah usaha. Gitu ya. Ini ada Robin, kewirausahaan adalah proses di mana seorang individu atau kelompok individu menggunakan upaya terorganisasi dalam usaha mencari peluang. Gitu ya. Ada suatu prawiro, adalah tilda yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Ada Ahmad, nilai yang dimanifestasikan dalam perilaku yang merupakan dasar sumber daya. Ada banyak pengertian dari berbagai pakar atau ahli. Seperti yang disampaikan tadi, saya nggak bahas detail satu-satu poin, hanya ini hanya berupa definisi pengertian secara umum saja. Pengusaha adalah agen yang menyatukan berbagai alat produksi dan menemukan nilai produksi. Dan itu Frank Knight. Pengusaha mencoba untuk memproduksi dan merespon perubahan pasar. Kita ada Joseph. Pengusaha adalah inovator yang menerapkan perubahan di pasar melalui kombinasi baru. Ya, kombinasi baru dapat memperkenalkan produk, memperkenalkan metode, membuka pasar baru, bersumber, menjalankan organisasi. Jadi banyak pengertian definisi dari kewirausahaan atau entrepreneur dari berbagai sudut pandang ilmuwan. Tetapi secara umum definisi yang diberikan mereka adalah sama, mirip kan itu ya, punya satu tujuan. Ya. Penrose, kegiatan kewirausahaan meningkatkan identifikasi peluang dan sistem ekonomi. Kan itu ya. Ada Harvey, kewirausahaan melengkapi kegiatan yang diperlukan untuk membuat atau mengelola perusahaan. Kan itu ya. Ada perusahaan sini. Ada Israel ini wirausaha mengendalikan dan bertindak melawan peluang pasar. Pusat perusahaan di Miami, University of Ohio. Kan itu ini pandangan-pandangan atau definisi dari ilmuwan. Masih ada nih, ada Raymond. 1995, wirausaha adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif yang mampu mewujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi ada kata inovatif dan kreatif itu selalu ada kan gitu ya. Ada Kashmir, usaha adalah orang-orang yang bersemangat, yang mengambil risiko untuk mendapatkan bisnis di berbagai peluang kan gitu ya. Nah, sekarang kita diskusi. Ini brainstorming saja. Dari berbagai definisi kewirausahaan tadi, menurut Anda poin utama dari definisi kewirausahaan kan banyak itu. Ada peluang, ada ide, ada modal tadi kan gitu, ada menjalankan bisnis, ada kreativitas, ada inovasi dan lain. Nah, nanti Anda pikirkan menurut Anda menjadi tolak ukur poin utama atau key point sebuah bisnis atau kewirausahaan atau wirausaha itu apa kan gitu ya. Oke, selanjutnya poin kita membahas tentang karakteristik kewirausahaan atau karakteristik sebuah entrepreneur. Unsur sikap dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang usaha adalah motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi tinggi ini, seorang wirausaha mempunyai motif atau niat atau karakter untuk berprestasi tinggi. Berprestasi itu kalau menjual produknya
laku, terjual dan lain-lain, kan gitu ya. Berprestasi kan, mempunyai ranking atau prestasi yang bagus kan gitu dalam menjalankan usaha gitu ya. Ini para ahli mengungkapkan bahwa seorang memiliki minat berusaha karena ada yang motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Oke, seterusnya ini ada usaha memiliki motif berprestasi, ada poin-poinnya. Ingin mengatasi sendiri kesulitan, selalu melakukan umpan balik, memiliki tanggung jawab yang personal tinggi, kan gitu ya, berani menghadapi risiko, memiliki tantangan. Ini ada yang kedua, karakteristiknya selalu perspektif. Seorang berusaha adalah seorang yang mampu menatap eh, masa depan, maksudnya ini ya, masa depan dengan lebih optimis, kan gitu ya. Selalu perspektif itu looking forward, melihat ke depan, ya kan gitu ya, menatap masa depannya jauh, kan gitu ya. Jadi seorang pengusaha itu selalu berpikir ke depan, apa yang dibuat, apa yang diusahakan, apa yang mau dikembangkan, ya. Memiliki kreativitas tinggi, ini kata kunci dari awal tadi kan kita, kreativitas dan inovasi. Menurut Theodore, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Jadi kreativitas itu thinking something new and different, kan gitu ya, supaya berbeda yang ada dan mempunyai inovasi dan kreativitas agar produknya lebih disukai, diminati, ada perubahan, ada kreativitas, tidak monoton dan itu. Kalau ada merancang sepatu atau tas, usaha atau baju, modelnya tidaklah itu terus, kan gitu ya. Ada inovasi, ada kreativitas, merancang sesuatu model baju baru, tas baru, model sepatu yang baru, kan gitu. Kan. Dari definisi di atas, kreativitas mengandung pengertian kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada begini, bukan asalnya tidak ada sama sekali menjadi ada, atau benda yang tidak ada sama sekali menjadi ada, bukan seperti itu, kan gitu ya. Ada inovasi, ada perubahan gitu ya. Hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masalah dengan cara yang baru. Menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Karakteristik yang keempat adalah memiliki perilaku inovatif tinggi. Ini tadi kreativitas dan inovasi. Menurut Viking, wirausaha muda dari Australia yang terjun ke berusia 18 tahun, ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun ini. Pertama, obstacle, hambatan. Kan banyak hambatan. Anda buat usaha, buat jualan, buat apa, selalu ada, biasanya ada hambatan, tidak selalu mulus, kan gitu ya. Yang kedua ada hardship, kesulitan, hambatan ini dan kesulitan ini memang sekilas mirip tapi berbeda, kan gitu ya. Ketiga, very rewarding life, imbalance atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Oke, yang poin kelima untuk karakteristik kewirausahaan, selalu mempunyai komitmen dalam pekerjaan. Jadi kalau Anda sudah masuk dalam dunia bisnis, komitmen itu harus tinggi, tidak setengah-setengah, separuh-separuh, kan kita memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seperti Anda karyawan saja, pekerja saja, atau kasarnya makan gaji saja, kita harus mempunyai komitmen dalam pekerjaan yang tinggi, tidak terlambat, pekerjaannya tepat waktu dan lain-lain. Itu baru kita bekerja dengan orang lain atau perusahaan. Apalagi kita yang mempunyai bisnis tersebut harus mempunyai komitmen yang sangat tinggi, ya, untuk membangun atau mengembangkan usaha yang kita lakukan. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam menjalankan sebuah. Artinya apa? Ketika Anda menjadi seorang pengusaha, Anda kan menggaji Anda sendiri. Istilahnya dari hasil usaha Anda itulah gaji Anda. Jadi perlu komitmen. Seharusnya mandiri atau tidak ketergantungan. Kita tergantungan ini maksudnya bukan tidak ketergantungan dari siapa-siapa, maksudnya bisa menjalankan usahanya secara mandiri dan kurang ketergantungan kepada yang lain, sesuai dengan inti dari jiwa perusahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Berani menghadapi risiko.
Richard menerangkan ada orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18 mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung risiko. Jadi menurut Richard, orang pertama yang menggunakan kata entrepreneur pada abad 18 kan jauh sebelumnya. Eh, Seorang yang berani mengambil risiko. Benar, wirausaha ini Anda invest punya modal, jika Anda kurang atau seperti sekarang masa pandemi kan gitu ya, ekonomi kurang kurang pas dan lain-lain, sebagian usaha istirahat dulu, stop dulu dan lain-lain. Jadi istirahat atau berhenti dulu itu sudah merupakan satu risiko atau kerugian. Selalu mencari peluang. Nah, peluang ini opportunity, peluang-peluang yang ada. Ketika Anda jalan di simpang itu, oh belum ada toko ini, belum ada toko ini, pergi ada ke kampung atau kota itu, belum ada perusahaan ini, belum ada universitas, belum ada supermarket, Anda selalu melihat peluang. Nah, esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri kan, ya. Cari peluang-peluang kan gitu ya, peluang yang ada. Memiliki jiwa kepemimpinan, leadership kan gitu ya. Tentunya ketika Anda membuat sebuah usaha, Anda menjadi pimpinan, menjadi bos kan gitu ya. Anda punya usaha, Anda yang menjalankan gitu. Walaupun sebagai usaha tidak perlu manajemen yang besar kan gitu ya. Yang sederhana sudah cukup. Tapi minimal setiap usaha mempunyai jiwa kepemimpinan yang berhasil selaku memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan dan keterkadaran. Ya, yang lain Anda bisa baca. Selalu ingin tampil berbeda lebih dahulu, lebih menonjol. Memiliki keterampilan personal wirausaha. Ciri itu percaya diri, mau dan mampu mencari menangkap peluang, mau dan mampu bekerja keras, mau dan mampu berkomunikasi kan gitu ya. Seterusnya menghadapi hidup dengan menangani usaha yang terencana, kan ada plan, mencari kegiatan usaha dan perusahaan. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, mungkin kita belum mampu membuat sebuah usaha, perlu modal, perlu relasi dan lain, kita bekerja dulu. Nah, ketika kita bekerja, mencintai pekerjaan tersebut kan gitu ya, mau dan mampu meningkatkan kapasitas, ya, kapasitas usaha kan itu, baik kapasitas dari segi produk atau dari relasi dan lain. Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerjasama kan itu ya. Seterusnya ini kita diskusi, apakah setiap orang mempunyai potensi menjadi wirausaha kan gitu ya. Dari beberapa pemaparan tadi, mungkin Anda nanti kita diskusi di kelas. Apakah setiap orang mempunyai potensi menjadi usaha? Bagaimana menurut Anda? Apakah setiap orang mempunyai potensi bisa menjadi wirausaha atau businessman? Oke, nanti aja jawab ke depan. Pendekatan teori kewirausahaan. Ada beberapa pendekatan untuk sebuah teori kewirausahaan. Yang pertama adalah pendekatan makro. Ini seperti ekonomi kan itu. Ada ekonomi mikro, ada makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu entrepreneur. Dalam hal ini terdapat 3 aliran pendekatan, itu aliran pemikiran lingkungan, pemikiran finansial, pemikiran diplomatik. Oke. Yang kedua pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Entrepreneur potensial memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh dalam pendekatan. Gitu ya. Nanti Anda baca aja ini. Karena banyak juga di slide masih yang mau kita bahas gitu ya. Terdapat 3 aliran pemikiran, ada pemikiran terkait entrepreneur, pemikiran peluang usaha, aliran pemikiran formulasi strategi. Ini teori saja, Anda bisa baca nanti ya. Oke. Sekarang apa manfaatnya? Oke. Kita berwirausaha, apa manfaatnya?
Ada beberapa manfaat perusahaan memiliki ruang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib. Mungkin sebuah bahasa nasib ini, kita mempunyai peluang dan kebebasan karena kita, kalau Anda membuat usaha, Anda menjadi bos, Anda menjadi manajernya, nah Anda bebaskan gitu ya, apa saja yang Anda buat, tetapi harus terkontrol kan gitu. Kalau bebas, tidak berkreativitas, tidak berinovasi, nanti lama kelamaan nilai Anda malah gugur, gagal. Memberi peluang untuk melakukan perubahan, ya, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sebelumnya. Oke, ini manfaatnya. Oke, sekarang ini yang berikutnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Jadi kita diberi peluang untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Berpeluang serta berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam pekerjaan. Nah, ini ciri-ciri keurusan unggul. Untuk menjadi bisnismen yang unggul, ini ciri-ciri. Ciri dan kemampuan wirausaha tangguh, berpikir dan bertindak strategi. Gitu kan, adaptif terhadap perubahan dalam perusahaan. Jadi ada perubahan ketika Anda dari 1 tahun, 2 tahun, gitu ya. Setiap tahun ada perubahan, ada inovasi. Anda juga berpikir, bertindak strategi terhadap perubahan. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan, kan itu ya. Berusaha untuk mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Anda lihat perusahaan Anda kelebihannya ini, kekurangannya ini. Selalu mereview, melihat apa yang Anda sudah lakukan. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Ciri dan kemampuan wirausaha unggul, berani mengambil risiko tadi, selalu berusaha mencapai dan menghasilkan karya, bakti, antisipatif terhadap perubahan, akomodatif terhadap lingkungan. Kreatif mencari dan menciptakan peluang, kan gitu ya. Lihat peluang yang ada, Anda selalu kreatif, kan gitu ya. Lihat peluang-peluang yang di pasar, kan gitu ya. Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan. Kalau Anda punya perusahaan, punya usaha, selalu meningkatkan, gitu ya, perusahaan. Seterusnya, faktor kegagalan, bukan kita pesimis, belum buka usaha dan membahas kegagalan, gitu ya. Menurut Zimmer, ada beberapa faktor yang menyebabkan usaha gagal. Tidak kompeten dalam manajerial. Jadi kalau kita bidang IT, mungkin Anda belum kompeten tentang ekonomi manajerial, serahkan ke orang lain, gitu ya. Atau bidang yang Anda ingin tekuni, Anda harus kompeten, ya. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan yang mengetahui mengelola, jangan dipaksakan. Itu yang salah satu penyebab kegagalan menurut Zimmer, gitu. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinir, keterampilan baik. Kurang pengalaman begini, karena usahanya baru, belum pernah pengalaman, langsung jadi top manajemen. Bagusnya dicari yang lain dulu, yang pengalaman untuk startup membuat usaha. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Ini keuangan biasanya modal itu habis, kan kita dikasih modal sekian, beli semua habis, kan gitu ya, tidak ada modal lagi, kan gitu ya. Keuangannya kurang dalam mengendalikan keuangan. Gagal dalam perjalanan. Perjalanan merupakan titik awal. Nah, ketika Anda membuat sebuah usaha, kan harus ada plan rencananya. Anda sudah usaha apa produknya, bagaimana memasarkan, menjalankan usaha, dan lain-lain. Lokasi yang kurang memadai. Ini salah satu faktor penyebab usaha Anda gagal, yaitu lokasi, ya. Lokasi yang kurang memadai. Seterusnya, kurangnya pengawasan peralatan, pengawasan darat berkaitan dengan efisiensi. Ada pengawasan kalau Anda menggunakan alat berat, mungkin alatnya ditinggalkan saja atau aset sehingga diambil orang, kan gitu ya. Anda punya pekerjaan menggunakan alat berat atau tool khusus, gitu ya, baiknya dibawa pulang, kan gitu ya. Kalau enggak, nanti Anda tinggal di tempat umum jadi milik bersama. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dan berusaha. Nah, sikap itu sangat perlu. Jadi ketika Anda membuat berusaha, nampak
sikap yang sungguh-sungguh dalam berniat Anda menjadi entrepreneur, seorang usaha. Ketiga, kemampuan dalam melakukan pelatihan transisi. Ada juga usaha yang sudah ada beli atau apa ya, gitu ya. Nah, Anda kurang mampu untuk menjalankan melakukan pelatihan tersebut. Nah, ini sukses, ada goal, ada inspirasi, fokus tadi. Untuk sukses dalam wirausaha itu simpel saja. Ada capaian targetnya, ada goalnya, kan gitu ya. Ada inspirasi, kan gitu ya. Fokus, ada teamwork dan training. Oke, sekarang kita diskusi lagi bagaimana pendapat Anda. Bagian penting dan kita agar usaha unggul dan sukses. Nah, kan bagaimana menjadi seorang wirausaha yang unggul dan sukses. Nanti Anda baca ya. Kita selanjutnya motivasi usaha. Sekarang ini motivasi. Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perubahan. Jadi perlu kita motivasi kan gitu ya. Kita berusaha untuk melakukan perubahan, kita berinovasi kan gitu ya. Atau kegiatan tertentu sehingga motivasi dapat diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang. Motivasi ini percaya diri, kan confident. Ya. Seorang berusaha adalah seorang yang percaya bahwa mereka akan mampu mencapai hasil. Jadi kita percaya kan gitu ya. Tetapi tidak over confident kan gitu ya, terlalu percaya diri sehingga buat usaha modal yang besar kan gitu ya, sehingga nanti susah mengembalikan modal tersebut kan gitu ya. Berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, confident ini seorang yang berusaha mampu berorientasi pada tugas dan pada hasil. Tugas di sini sebutnya tugas. Kalau Anda berusaha, Anda ada dalam produk, bagaimana bisa mengembangkan produk. Ya, kalau kuliner, bagaimana membuat orientasi pada tugas dan hasil, fokus kan gitu ya, pada produk. Berani menanggung risiko, tadi sudah agak disinggung sedikit tentang risiko, banyak risiko kan gitu ya. Kalau apalagi kita membuat sekolah misalnya atau bisnis atau usaha apa saja, banyak risiko sebenarnya. Risiko ini bagaimana kita bisa meminimais, memperkecil risiko itu ya. Kepemimpinan tadi sudah dibahas juga, originalitas asli kan, sifat original tentu tidak selalu ada pada diri seorang. Setiap orang berbeda-beda jiwanya. Mungkin ada yang cepat menangkap sebagai pemimpin, ada yang sebagai editor saja gitu. Oke, originalitas ini maksudnya sifat tentu tidak selalu ada pada diri seorang. Original berarti tidak hanya mengikuti pada orang lain. Gini, kalau Anda membuat produk, ada asli. Memang produk yang dari Anda buat bukan melihat, bukan tidak boleh melihat produk orang, melihat orang lain kan gitu ya. Sesuatu produk yang Anda buat itu asli, yang Anda ciptakan, inovasi kan itu, tidak hanya menjadi follower, mengikuti orang-orang. Contoh, ketika orang buat produk pisang keju, pisang coklat, pisang apa, kita buat juga pisang goreng itu. Ketika orang membuat ayam apa, sambal apa, mengikuti saja. Tetapi kita ada sesuatu ciri khas, originalitas dari kita, ya. Berorientasi kepada masa depan, ya. Looking forward to the future tadi. Seorang berusaha harus mempunyai visi ke depan yang tidak dia lakukan, dia capai, atau target yang ingin dia capai. Kreativitas selalu ada, kan itu ya. Baik latar belakang motivasi tujuan berusaha itu selalu ada kreativitas kan gitu ya. Menyatakan adalah kemampuan menghasilkan, ini menurut Connie tadi ya, sesuatu produk baru ya kan gitu. Ini menurut Rohok mengungkapkan kreativitas sebagai kemampuan individu untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli atau pecah dari suatu kan gitu. Itu tadi kreativitasnya. Nah, berikutnya sumber-sumber peluang usaha. Jadi kita harus mampu melihat peluang usaha itu seperti apa, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jangan kita hanya sekali
peluang apa saja, peluang apa lagi yang bisa kita lihat kan. Walaupun kita sudah punya usaha, misalnya pisang goreng, nanti kita bisa buat usaha apa lagi, pisang goreng ini disinkronisasi dengan apa kan gitu ya, sehingga menjadi satu agar ide yang potensial menjadi peluang bisnis, ide-ide baru kan gitu ya, ketika kita membuat pisang goreng misalnya kan gitu ya, seperti yang ada sekarang kita padukan, mungkin pisang goreng ini dibuat dalam bentuk kemasan sehingga bisa dikirim lebih lama kan gitu ya, lebih tahan lama dan bisa dikirim ke luar kota dan lain. Nah, proses ini perlu ide-ide yang perlu di apa ide screening merupakan cara terbaik untuk mengembangkan ide potensial menjadi produk. Perlu ide, ya. Kita screening, kita pilih ide yang mana yang cocok. Ya. Oke, ini peluang usaha mencarikan produk baru atau berbeda, produk dan jasa yang dibuat harus menciptakan nilai bagi pembeli. Ya. Permintaan terhadap barang jasa yang dihasilkan, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang jasa, kemampuan untuk memperoleh peluang sangat bergantung pada kemampuan wirausaha. Analisis demografi, gitu ya, analisis sifat seperti tingkah laku pesaing, analisis keuntungan, gitu ya. Oke, berikutnya mengamati pintu peluang ini. Wirausaha harus diamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Kalau kita kompetitor atau pesaing ada, kita harus melihat kemungkinan pesaing atau kompetitor kita itu mengembangkan produk sejauh mana, sehingga kita menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengembangkan produk kita. Ini menurut seminar lagi, ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang usaha. Produk baru harus segera dipasarkan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kalau kita punya produk baru, segera dipasarkan sebelum nanti orang lain muncul. Makanya kalau kita lihat ada produk handphone, produk elektronik, baju, pakaian, dan lain-lain, model-model itu setiap tahun diluncurkan, ya, mereka produk baru. Kerugian teknik harus rendah, secara teknis kerugian itu harus diminimais. Bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya, ya. Pesaing tidak pernah memiliki teknologi canggih. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam posisi. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk yang baru. Nah, ini maksudnya perusahaan baru pasti mempunyai kemampuan, punya ide, punya inovasi yang bagus. Oke, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Ini melihat peluang, ya, peluang. Menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan untuk usaha, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, risiko pesaing, kemampuan dari pesaing, gitu ya. Kita harus mampu melihat risiko apa saja kalau kita lakukan usaha ini, apa risikonya, bagaimana meminimais pengurangan. Oke. Kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan, ini kompetitornya, tingkat keberhasilan, seberapa besar dukungan keuangan pesaing. Nah, ini kompetitor saja. Kalau dia punya modal besar, perlu mereka mungkin sangat inovatif, banyak bisa mengembangkan produk, gitu ya. Inovasi, dia selalu ada inovasi, adalah kemampuan yang dimiliki seorang usaha untuk menerapkan kreativitas. Jadi inovasi itu dari tadi dibahas. Ide, inovasi dan kreativitas itu selalu ada kalau Anda ingin mengembangkan sebuah usaha atau wirausaha. Penawaran produk atau jasa baru, gitu ya. Penggunaan metode atau teknologi yang baru juga, kan gitu ya. Penciptaan pasar sarana yang baru, ya, penggunaan sumber pasokan bahan baku dan sumber daya yang baru, penciptaan bentuk organisasi industri yang baru. Nah, ini banyak kalau kita bahas, mungkin saya bacakan saja. Kalau dibahas satu-satu kita perlu waktu banyak, kan ya. Jadi proses inovasi adalah sebagai berikut. Kalau kita ingin membuat sebuah usaha perlu inovasi, ada beberapa proses ini. Wirausaha melihat adanya kebutuhan, mengumpulkan data, menguraikan masalah, menggunakan daya ingat, menemukan kesamaan dan gagasan, melihat bagaimana menggabungkan kesamaan, mencari pemecahan sementara, meneliti pemecahan dengan di hati, ya kan, dia bergerak terus jika semuanya baik, mencapai keberhasilan, ya.
Ini app mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi kalau ada tantangan, bagaimana mengubah tantangan itu menjadi peluang. Menciptakan permintaan melalui penemuan baru. Ide-ide berasal dari usaha yang dapat menjadikan peluang atau memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Nah, terakhir kita diskusi. Ini just diskusi saja. Perlukah setiap orang berwirausaha atau mempunyai usaha? Nah, ini nanti Anda pikirkan bagaimana pendapat Anda akan itu ya. Perlukah setiap orang itu berwirausaha atau mempunyai badan usaha? Mungkin ini nanti pembahasan kita yang pertama tentang definisi secara umum kewirausahaan atau entrepreneur. Walaupun di mata kuliah kita membahas technopreneurship, jadi technopreneurship itu ada kata techno dan entrepreneur, ada teknologi dan entrepreneur. Jadi yang kita bahas sekarang dulu di awal ini adalah tentang secara umum kewirausahaan secara umum ya. Demikian untuk pemaparan materi yang tadi. Semoga Anda bisa memahami dan bisa membuat usaha, tahu bagaimana risiko dan bagaimana awal persiapan untuk membuat sebuah usaha. Gitu ya. Terima kasih yang sudah melihat, mengikuti video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.